Ya Pak Bel, kedengeran suara Ya, saya Pak? kedengaran jelas banget. Oke, bentar ya Pak. Siap. Oke, ya Pak Bel. Izin dimulai Pak Bam. Bentar ya Pak Bel ya, bentar. Ya. Oke, yuk mari Pak Bel. Mohon maaf, ada panggilan sebentar. Oke, siap. Baik, eh, Bapak Ibu, acara kelas ini kita mulai saja karena waktu sudah jam 15 sore sambil menunggu rekan-rekan yang lain masuk ke ruang Zoom kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, Bapak Ibu, Pak Bambang. Terima kasih telah berkenan ini bergabung di kelas online PPLC secara dadakan. Eh, baik, Bapak Ibu, jadi kelas ini kita coba laksanakan gitu ya, kita buat acaranya di sore hari ini karena banyak ini teman-teman yang nanya terkait dengan permasalahan-permasalahan KPLI yang sedang terjadi gitu ya. Nah, makanya kita coba ini deh, coba kita buka kelas, kita fasilitasi untuk supaya Pak Bambang kita mendapat penjelasan gitu ya terkait dengan update atau apa yang terjadi dengan KPLI di katalog elektronik versi 6 saat ini gitu. Supaya ada nanti kita mendapat penjelasan yang utuh lah gitu, yang selesai gitu ya dari Pak Bambang. Mudah-mudahan nanti nggak ada lagi nih kebingungan-kebingungan dari kita selaku penyedia gitu.
termasuk kami juga nih di PPLC, di PT Pengadaan Kita Serantau. Baik, Bapak Ibu, kita dengarkan paparan dari Pak Bambang dulu. Nanti setelah beliau menyampaikan paparan, baru kita buka ruang atau sesi tanya jawab. Mungkin enaknya nanti teknisnya langsung bertanya gitu ya. Kita mungkin gunakan aja langsung tombol raise hand untuk kita bisa langsung bertanya kepada Pak Bambang. Eh, Baik, Pak Bambang. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Pak Bambang, ruang kelas saya serahkan ke Bapak sepenuhnya. Silakan Pak Bambang. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi sore wabarakatuh. ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik. Terima kasih Pak Abdel ya. Ini daripada saya jawab satu-satu kata Pak Abdel ya. Jadi kita diskusi bersama lah gitu ya. Namun disclaimer dulu ya Bapak Ibu ya. Nah ini juga apa namanya, informasi yang nanti saya sampaikan ya, mungkin nanti masih sangat mungkin ini ya bisa berubah dan seterusnya. Nah ini memang berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari beberapa teman ya, yang saya kumpulkan dari teman-teman di katalog gitu. Jadi apabila nanti ya ternyata mungkin ada yang tidak terlalu sesuai atau seperti apa gitu ya, ya saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Karena memang saat ini teman-teman di katalog memang bersama dengan Telkom ya masih mengejar proses untuk KBLI ini gitu. Oke, baik deh, kita langsung share screen aja ya, Minimal Pak. informasi terkini bisa kita dapatkan sampai per Oke, hari ini gitu Pak Bang. siap, siap, baik, baik deh. Oke, udah kelihatan Pak Bel? Ya, sudah Pak. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu ya, jadi ini kayak judulnya kalau bilang sosialisasi juga belum sosial ya. Jadi ya udah deh, kira-kira rencananya implementasi KBLI 2025 itu seperti apa sih? Nah, kemudian nanti apa dampaknya nih pada katalog elektronik ya? Kemudian apa juga dampaknya bagi Bapak Ibu sekalian? Apakah sudah saatnya sekarang kita mau ganti KBLI ya? Apakah kita mau langsung konversi atau seperti apa gitu? Jadi mungkin waktunya juga nggak lama kan, sejam aja ya kita ngobrol-ngobrol aja. Memang belum banyak juga sih informasi yang saya dapatkan saat ini ya. Jadi intinya memang kenapa sih ada KBLI 2025 ya? Nah, ya karena memang waktunya ya, sudah waktunya. Jadi secara prinsip memang bidang usaha itu kan secara umum pasti akan berkembang terus tuh macam-macam ya, sesuai dengan kemajuan zaman ya. Baik dari bidang usaha maupun dari komoditas bakunya juga. Jadi KBKI, KBLI itu pasti merupakan suatu keniscayaan, pasti akan berubah. Dengan semakin banyaknya orang berusaha, semakin banyaknya produk, semakin banyaknya inovasi, maka angka berapapun, nilai berapa pasti nggak akan cukup tuh, pasti akan berkembang terus gitu ya. Nah begitupun terhadap KBLI ya. Nah KBLI pun juga berkembang terus ini. Jadi tahun lalu ya sudah keluar ya sebetulnya untuk KBLI 2025. Nah KBLI 2025 ini secara resmi ya akan menggantikan KBLI 2020. Ya ini merupakan bentuk respon proaktif atas perkembangan landscape tata cara atau aktivitas ekonomi di Indonesia ya. Nah, ini juga sesuai dengan pemenuhan standar global ya dalam International Standard Industrial Classification atau ISIC referensi 5 ya. Nah, untuk kewajiban penyesuaian bagi seluruh KBLI adalah selambat-lambatnya 6 bulan sejak diundangkan. Nah, jadi ada aturan yang keluar nih di tahun 2025 itu ya, nomor 7 tahun 2025 yang ditetapkannya itu di tanggal 18 September tahun 2025. Nah, di dalam peraturan tentang KBLI 2025 tersebut, nah itu diberikan masa transisi selama 6 bulan ya. Nah, transisinya untuk siapa? Nanti kita akan bahas itu bersama-sama. Mana nih? Nggak geser. Up. Nah, jadi 3 hal yang menjadi landasan transisi perizinan dan pengadaan. Nah, ini aturan-aturannya Bapak Ibu ya. Kalau mau baca silahkan monggo. Yang pertama itu ada di peraturan BPS nomor 7 tahun 2025 yang menetapkan standar bagi KBLI baru, kemudian mewajibkan penyesuaian penggunaan KBLI secara nasional dalam waktu 6 bulan sejak diundangkan. Jadi kalau 18 Desember 6 bulan berarti ya di bulan Juni kemarin ya, pas ya.
Jadi ini tepat waktu banget ya, 18 Juni. Nah, itu langsung ditetapkan berlakunya KBLI 2025. Nah, kemudian ada lagi turunannya yaitu melalui PP, bukan turunannya nih ya, justru yang induknya ya. Ada PP nomor 28 tahun 2025 tentang landasan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko atau PBBR. Nah, di dalam sini mengatur tentang norma, standar ya, prosedur dan pengawasan berbasis KBLI. Nah, kemudian ada lagi, nah ini yang kemarin sudah keluar ya, dalam hal ketika harus di apa nih, menjadi surat edaran bersama ya. Nah, ini ditujukan kepada menteri, kepada para pelaku usaha, pada berbagai instansi ya pengguna KBLI ini dan yang menerbitkan justru ya, menerbitkan beberapa perizinan khususnya untuk perizinan yang sifatnya itu menengah dan sedang menengah dan tinggi ya. Karena mereka juga akan menjadi bagian dalam menilai tingkat resiko gitu. Jadi kalau yang rendah itu kan langsung ya dikeluarkan oleh OSS, tapi kalau yang menengah, yang tinggi, nah itu ada kementerian atau sektor yang menjadi penilai berbasis resiko apakah suatu bidang usaha itu dikategorikan sebagai menengah atau tinggi. Nah, akibatnya apa? Ya akibatnya mereka pun dengan adanya KBLI 2025 perlu melakukan penyesuaian ya baik secara regulasi, kemudian secara sistem gitu ya, dan pengkodean baru jika memang diperlukan. Nah, surat edaran bersama ini diterbitkan oleh Menteri Investasi, Menteri Hukum, dan Kepala BPS. Nah, juga menjadi panduan teknis konversi data, sistem OSS, dan AHU online ya. Jadi di situ berisi panduan teknis konversi datanya. Nah, untuk transisi siapa yang melakukan apa gitu ya. Nah, inilah yang menjadi objek ya. Objek apa subjek? Subjek ya di dalam peraturan peraturan nomor 7 tadi tahun 2025. Jadi ada 3 nih yang menjadi subjeknya nanti ya. Yang pertama, sistemnya itu sendiri ya. Baik yang dari OSS maupun AHU. Jadi mereka bertugas untuk menyediakan konversi otomatis dan manual. Kemudian dilakukan penyesuaian sistem diselesaikan selambat-lambatnya 18 Juni 2026. Nah, sebetulnya ya, yang menjadi yang paling wajib ya dari OSS dan AHU-nya nih. Gitu ya. Ya, mereka yang harus menyiapkan sistemnya mereka dulu nih. Memastikan sistemnya mereka ready di tanggal 18 Juni 2026. Yang mana sistem tersebut nanti akan berimbas juga ke yang lain ya. Bagaimana penyedia bisa mengkonversi kalau sistem di OSS-nya aja belum bisa kan gitu ya. Makanya memang dari OSS-nya terlebih dahulu nih yang harus menyiapkan ya paling lambat 18 Juni 2026 dan rasanya kemarin sudah ya sudah muncul KBLI 2026 KBLI 2025. Nah, kemudian bagaimana terhadap kementerian atau lembaga? Jadi KL ya, dalam ini misalkan LKPP dengan INAPROK-nya ya, maka juga perlu melakukan penyesuaian gitu ya, melakukan penyesuaian terhadap INAPROK ini. Gitu nanti INAPROK akan melakukan integrasi dengan OSS supaya tidak terjadi case yang seperti ini gitu ya. Nah, nanti kita cerita deh apa kondisi yang kemarin itu ya. Nah, kemudian KL juga wajib memastikan integrasinya sempurna dengan arsitektur OSS yang baru. Nah, saat ini memang LKPP dan kementerian lain, nah ini berkoordinasi terus ya dengan OSS nih, supaya proses transisinya, perubahannya bisa dilakukan secara smooth. Kemudian yang terakhir ya, tentu saja kepada pelaku usaha atau penyedia ya. Jadi penyedia diharapkan untuk melakukan konversi data perizinan di portal OSS ya yang berbasis resiko. Kemudian melakukan penyesuaian akta melalui AHU online jika terjadi perubahan ruang lingkup yang signifikan. Ya. Jadi di AHU pun nanti ada perubahan ruang lingkup kalau memang ada perubahan yang signifikan. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita mengkonversi KBLI ini dalam sistem OSS? Jadi ada 2 mekanisme. Yang pertama itu konversinya otomatis ya. Untuk skema one on one atau many to one, sistem OSS dan AHU langsung menyesuaikan kode angka KBLI Anda secara sistem tanpa memerlukan perubahan akta dasar. Jadi, nah ini khususnya memang untuk yang, nah, bahasanya gimana ya? Khususnya untuk KBRI yang kodenya memang nggak berubah gitu ya. Jadi ya udahlah secara otomatis juga akan ngikutin gitu.
Contohnya nanti saya bisa kasih contoh ya, beberapa kode yang memang nggak berubah tuh. Nah, kemudian bisa juga konversi manual ya untuk skema one to many. Jadi pelaku usaha harus masuk ke OSS secara manual ya, pilih ruang lingkup yang relevan. Ya, jadi nanti tambah lagi ruang lingkupnya untuk menghasilkan KBLI yang baru ya. Jika ruang lingkup belum tercantum di akte lama, sistem akan memunculkan notifikasi penyesuaian via AHU online ya. Jadi kalau ruang lingkup memang berbeda, geser, nah maka nanti memang perlu dilakukan penyesuaian. Jadi kadang-kadang kan kalau kita lihat di pengumuman ya di apa namanya penyesuaian, kodenya bisa jadi nggak berubah, tapi ruang lingkupnya berubah ya, atau penjelasannya bisa jadi akan berubah. Nah kalau seperti itu sebetulnya kalau berkaitan dengan katalog sih nggak ada isu ya, tapi secara ruang lingkup realnya, nah itu kira-kira berubah nggak? Kalau misalkan memang secara realnya berubah, nah maka Bapak Ibu juga perlu melakukan penyesuaian. Ya mungkin nggak cocok di sini, harus pindah ke yang mana, gitu ya. Nah kurang lebih nanti seperti itu. Nah untuk KBLI 2025, ya, ini sudah masuk belum sih di katalog elektronik, gitu ya. Nah jadi memang implementasi KBLI 2025-nya ini dilakukan saat ini ya, sudah dilakukan. Namun secara bertahap ya, jadi nggak seluruhnya tuh langsung berubah. Jadi sebagai titik awal, nah ini dilakukan dulu penyesuaian terhadap pengumuman penayangan produk. Kemudian syarat KBLI lama mulai digantikan KBLI 2025 jika tidak disesuaikan atau produk berisiko turun tayang ya. Nah, inilah yang sebetulnya terjadi tuh kemarin itu ya. Jadi saya informasinya juga dari teman katalog juga kadang-kadang berbeda-beda juga tuh informasinya gitu ya. Jadi memang saya harus konfirmasi ke beberapa pihak juga nih di dalam katalognya. Nah, jadi Bapak Ibu, pada saat beberapa hari yang lalu kan sempat beberapa KBRI itu turun tayang ya, nggak kelihatan gitu ya. Nah, yang mana sih yang nggak kelihatan? Nah, sebetulnya memang pada saat itu sudah mulai dicoba untuk dilakukan perubahan KBLI, ya sudah menjadi 2025. Gitu ya. Saya ralat pernyataan saya sedikit ya, yang kemarin juga saya sempat sampaikan di grup ya. Jadi memang sudah secara bertahap dilakukan penyesuaian terhadap KBLI 2025 gitu. Nah, teman-teman yang KBLI-nya masih yang lama jadi pada hilang. Betul ya? Jadi pada hilang. Karena dari penyediaannya pun belum siap, belum ready untuk masuk ke KBLI 2025. Itu masalahnya satu ya. Jadi yang KBLI lama, kalau KBLI 2025-nya berubah, maka otomatis nggak akan tertarik tuh. Jadi datanya pada hilang. Kemudian yang kedua, jika KBLI 2025-nya itu baru perusahaannya baru gitu ya, baru bikin KBLI-nya. Nah, walaupun sama-sama 2025, seharusnya kan oke nih, seharusnya bisa tayang ya. Tapi memang ada bug juga nih di kita kayaknya ya informasinya. Jadi untuk yang 2025 produk baru atau KBLI baru, produknya juga tidak bisa ditayangkan, nggak ketarik juga tuh KBLI-nya. Gitu. Jadi yang kemarin cenderung aman justru yang KBLI-nya sudah dirubah ke 2025, sudah dikonversi gitu ya. Tapi dia punya KBLI yang 2020. Contoh misalkan saya produk apa ya? Produk kursi gitu ya. KBLI-nya berapa ya? Misalkan 4.700 nih. 4.700. Kemudian ada konversi 2025, KBLI-nya juga 4.700. Nah, saya cenderung aman tuh. Masih bisa tayang. Kemudian kalau misalkan 4.700 di KBLI 2025-nya menjadi 4.701 misalkan gitu ya. Nah, itu saya pun juga nggak masalah, masih bisa juga hidup ya. Masih kelihatan juga tuh. Nah, yang jadi masalah adalah kalau saya nggak punya KBLI 2020-nya, saya baru mendaftarkan KBLI 4.701. Nah, karena saya tidak punya riwayat KBLI 2020, ya, nah itu maka KBLI saya tidak akan tayang. Gitu. Nah, kalau misalkan ada penyedia yang punya 47.000 ya, KBLI 2020-nya. Kemudian ketika ada 4.701 untuk yang KBLI 2025, tapi nggak melakukan konversi nih, saya nggak daftarin gitu ya. Padahal kodenya udah berubah tuh. Nah, itu pun nggak akan ketarik
Gitu. Nah, karena permasalahan tersebut, maka di rollback, dikembalikan KBLI-nya. Jadi dikembalikan lagi ke KBLI 2020. Nah, ketika di rollback, maka semua yang KBLI 2025-nya malah nggak bisa. Gitu. Tapi memang jadinya korban, bisa di tanda kutip korban ya, korbannya lebih sedikit gitu ya, daripada kita langsung paksakan 2025 tapi penyedia belum pada siap, akhirnya banyak produk yang turun. Jadi memang kayak kemarin sih di rollback, dikembalikan ya. Yang pertama supaya bugnya itu nggak ada bugnya lagi. Kedua memang eh, mungkin menunggu kesiapan dari para penyedianya ya, mungkin seperti itu. Nah, kemudian gimana sih supaya kita aman nih dalam sinkronisasi data ya? Nah, intinya sih Bapak Ibu, nah supaya Bapak Ibu statusnya aman, tadi saya juga konfirmasi ya terakhir kali ini ke ke ketua timnya ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan menyesuaikan dengan dokumen penelaahan produk. KBLI-nya baru akan berubah ketika sudah ada dokumen penayangan produknya tuh. Kalau dokumen penayangan produknya masih menggunakan KBLI yang lama, misalkan 2020 gitu ya, maka Bapak Ibu nggak perlu rubah saat ini, gitu ya. Tungguin aja dulu. Tapi kalau misalkan di dokumennya sudah ada perubahan, maka sudah bisa melakukan konversi, gitu ya. Sudah bisa melakukan konversi ke tahun 2025. Nah, ini ya. Nah, cuma memang masih ada risiko juga tuh ya. Kalau misalkan sistemnya belum siap, jadi nanti ketika Bapak Ibu konversi ke 2025 tapi sistemnya masih 2020 ya maka hilang juga gitu ya. Nggak kelihatan juga. Jadi bagaimana yang paling aman ya? Jadi yang paling aman adalah pastikan dulu sekarang produknya kondisinya aman nih ya. Masih tayang gitu. Kalau masih tayang biarin aja sudah, nggak usah dikonversi dulu ke 2025 gitu ya, nggak usah dikonversi dulu. Kalau memang posisinya aman tayang bisa input produk, nah itu biarin aja dulu gitu. Nah namun ketika misalkan tidak sudah nggak tayang, silakan dicek dokumen pengumumannya sudah berubah belum ke 2025. Kalau dokumen pengumumannya sudah berubah menjadi tahun 2025, maka segera konversi. Ya, silakan lakukan konversi di OSS RBA ya, menyesuaikan menjadi KBLI 2025. Nanti diterbitkan NDB baru misalkan ya, atau KBLI yang barunya. Nah, di situ nanti akan berubah. Kalau sudah berubah, nanti tinggal sinkron lagi di katalog ya atau di Naprok. Maka nanti seharusnya sih KBLI-nya sudah terupdate pakai yang baru gitu ya. Nah, itu jadi kuncinya ya, kuncinya lah bagi Bapak Ibu ya. Jadi silakan dilihat masing-masing produknya masih tayang atau enggak, atau bisa dicoba dengan cara menginput baru gitu ya. Bapak Ibu di situ ada keterangan enggak KBLI-nya tidak sesuai. Kalau ada keterangan KBLI-nya tidak sesuai, maka ada kemungkinan Bapak Ibu harus merubah KBLI-nya atau konversi ke KBLI yang baru. Apa nih 3 Juli 2026? Oh ini salah nih kayaknya nih ya. Jadi konversinya, jadi belum ada tanggal ya sebetulnya ya untuk kapan sih katalog atau Inaplok ini akan melakukan konversi KBLI. Enggak, jadi dilakukannya secara bertahap ya Bapak Ibu ya. Nah itu dilihat dari dokumen penayangan produknya. Ini saya contohkan ya. Gimana sih cara ngambil dokumennya? Nah ini salah satu dokumennya nih Bapak Ibu ya. Tinggal nanti Bapak Ibu masuk aja ke katalog ya. Baik yang belum tahu. Nah silakan masuk ke pusat bantuan. Di sini ada panduan pengguna. Pak Bam, Iya Pak Pak, Bam, gimana Pak? belum Ya, tampil, Pak. oh belum tampil. Iya. Ya sebentar. Saya share screen aja. Oke, kelihatan ya Pak? Oke, Pak. Nah, jadi Bapak Ibu nanti masuk aja ya ke katalog lah seperti biasa gitu ya. Masuk ke pusat bantuan nih, pusat bantuan. Nah, di sini ada panduan pengguna ya. Di panduan pengguna cari yang panduan penyedia nih ya. Panduan penyedia tuh saya gedein.
Di dalamnya ada dokumen pengumuman penayangan produk. Nah, di sini lihat nih, dokumen penayangan produk. Nah, coba kita lihat jasa penyelenggaraan kegiatan. Nah, ini IO ya. IO udah ada nih. Baru lihat nih. Atau yang BMKG, yang paling umum apa sih? Cipta karya, komponen. Ini Alkes deh ya. Alkes atau bidang umum. Material. Coba kita lihat lagi ya. Yang biasa aja produknya. Pesawat, perikanan. Nah, alat transportasi deh. Atau perkakas ini, perkakas. Oke. Kita masuk ke perkakas. Dokumen pengumuman perkakas 25 Mei 2026. Wah, ini kalau 2026 mungkin udah berubah nih. Coba kita lihat ya. Sini. Kita lihat yang KBLI. Nah, di sini nih, kelihatan ya. Kategori produk dan izin bidang usaha terkait. Nah, di sini udah ada KBLI 2020 dan ada KBLI 2025. Kalau sudah ada dua kotak ini, ya, kemudian Bapak Ibu produknya nggak bisa nginput, maka segera konversi ya ke KBLI 2025. Tapi kalau masih bisa input dengan KBLI yang lama yang 2020, maka ya sudah, nggak usah dirubah. Tunggu aja dulu sampai nggak bisa gitu ya. Sampai nggak bisa baru konversi ke KBLI 2025. Atau ada produknya yang turun tayang gitu ya. Kalau produknya turun tayang ya langsung dikonversi aja ke KBLI yang baru gitu ya. Jadi ada kata kuncinya adalah ketika ada dua palanan ya. KBLI 2020 dan KBLI 2025. Nah, ini contohnya nih 47793 di 2020 berubah menjadi 47791. Maka kalau KBLI-nya masih yang 47793 belum dikonversi, maka nanti hilang tuh. Nggak, produknya akan hilang gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan nggak hilang, masih ada tuh, kita bisa punya KBLI 47793 gitu ya. Produknya nggak hilang, kemudian di manajemen akses juga masih punya KBLI kita masih kebaca 47793 ya. Nah, itu biarin aja dulu gitu ya. Khawatir sistemnya justru masih bacanya yang KBLI 2020. Tapi kalau misalkan produknya memang sudah nyata-nyata hilang, nggak ada ya, karena KBLI-nya 47793, maka konversi lah KBLI-nya supaya menjadi 47791 ya. Nanti kalau sudah 47791, maka harusnya sih muncul gitu ya. Nah, namun kalau KBLI-nya misalkan kayak gini nih, yang di 46599 ya, yang KBLI barunya kan juga 46599 tuh. Nah, itu sih cenderung aman gitu ya, nggak ada masalah. Jadi paling enak sih Bapak Ibu dicek semua aja dulu KBLI-nya ya, yang lamanya. Kemudian samakan dengan dokumennya nih, gitu. Lihat ada yang berubah nggak? Kalau ada yang berubah, nah itu ditandain ya. Kemudian cek produknya. Produk yang punya KBLI, pakai KBLI itu hilang atau enggak. Kalau produknya hilang, maka konversi. Kalau nggak hilang, ya pertahankan aja dulu, gitu ya. Ini tali nggak berubah sama sekali ya. Wheelbarrow, nah, ini ada berubah juga, wheelbarrow ya. Dari 47797 menjadi 47523. Nah, ini berubah tuh. Nanti dilihat nih di produknya, di yang Bapak Ibu input. KBLI-nya sudah berubah belum? Saya nggak punya akun itu sih ya, jadi nggak bisa lihat ya. Coba deh, bisa login nggak saya? Nah, ini server latihannya juga berat kayaknya ya. Banyak yang lagi pada nyoba kali. Oke, gitu ya. Jadi pastikan aja nih. Coba dilihat dokumennya. Coba kita lihat dokumen yang lain ya. Nah, sekarang perlengkapan alat tulis. Nah, ini 2025 nih. Mungkin belum berubah nih ya. Ya, 15 Oktober ya 2025. Bahkan itu peraturan nomor 7-nya belum terbit tuh. Nah, makanya KBLI-nya masih KBLI 1 nih, ya.
KBLI-nya masih yang 2020 nih. 46421, 47611 ya. Nah, kalau seperti ini, maka jangan dikonversi dulu, udah biarin aja dulu ya. Sampai nanti dokumennya ini berubah. Kalau dokumennya ini udah ada tambahan satu kolom lagi yang KBRI 2025, maka siap-siap ya untuk konversi. Nah, gitu aja patokannya tuh Bapak Ibu ya. Untuk memastikan kapan kita mau merubah ke atau konversi. Kita coba ya, bisa nggak nih? Kita coba ya, lihat nih. Mana? Pilihan katalognya nggak ada. Jangan terlalu serius. Kayaknya nggak bisa nih ya. Coba kita lagi, satu lagi ke sistem manajemen penyedia. Oke, bisa nih kayaknya. Kita masuk ke inovasi. Nah, jadi ketika kita input produk, ya, apa produk? Nah, di sini ya, Bapak Ibu ya. Kompor jasa tenaga kerja deh. Nah, ya, Anda tidak memiliki KBLI ya, ini tinggal dilihat aja nih KBLI-nya di sini nih. Nah, ini kalau kode-kodenya sudah mengarah ke yang 2025, ya maka nanti Bapak Ibu ganti juga ya konversi yang ke 2025 gitu. Jadi dicocokkan aja KBLI yang punya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Dia masuknya kemana sih? Nah, tinggal dilihat aja nih kode-kode KBLI-nya. Ya, jadi ada dua tuh patokannya. Dilihat di dokumen pengumumannya, ya ada nggak tabel 2025-nya. Kemudian dicek di bagian kanan sini nih, lihat KBLI-nya. Ya. Nah, kira-kira ini kodenya sudah masuk yang 2025 atau belum. Jadi patokannya itu aja, itu yang akan menolong kita tuh, gitu ya. Oke, oke sip. Mungkin begitu kali Pak Abdel. Ada lagi nggak nih? Bam, Udah selesai ya? coba kita Oke, apa, lihat yang dokumen untuk itu Pak. Alkes, Alkes. oke, oke. Coba kita lihat ya. Oke, kesehatan. Oh, Alkes itu ada di Kementerian Kesehatan ya. Jadi harusnya sih sudah berubah tuh. Kalau sektor kan cepet ya mestinya. Aduh, laptop saya lemot nih. Bentar ya Pak. Di halaman 1 tadi kayaknya ya. Ini ya, di Alkes. Masih 2025 nih kayaknya nih. Kalau dokumennya 2025, 9 Oktober ya 2025, maka aturan tentang KBLI-nya belum ada ya, kan Desember itu. Maka kemungkinan besar pasti belum ada. Nah, ini ya, belum ada tuh. Jadi masih menggunakan yang 2020 untuk Alkes ya. Yang Alkes jadi tahan-tahan aja dulu, kecuali produknya memang sudah turun tayang tuh. Nah, tapi seharusnya sih sistem itu baru akan berubah kalau dokumennya ini udah berubah Bapak Ibu gitu ya. Jadi jangan khawatir, fokusnya di dokumennya aja. Selama dokumennya memang belum berubah, maka di sistem juga seharusnya tidak akan berubah juga gitu. Jadi masih menggunakan KBLI yang tahun 2020. Gitu Pak Bel, ada lagi nggak?
yang mau Oke, dilihat. Pak Bam. Udah ya. Laptop Laptop mah, oh iya boleh. Peralatan elektronik ya. elektronik ya. Laptop sih kayaknya masih 2020 deh. Walaupun dokumennya masih 2025 kayaknya. Coba kita lihat. Cari aja di sini. Mana tombol cari? Oh, nggak ada. Elek. Elektronik. Banyak banget, Pak. Revisiannya ke-7 ya. 26 Mei 2026. Ini kayaknya udah baru berarti. Ya. Maaf Pak Bang, Pak Abdel. Ya, Pak. Ya, kalau untuk furnitur gimana Pak? Kalau belum sesi tanya jawab juga bentar ya. Oh Nanti ya. belum. Bentar nih, Pak. Saya Sabar Pak Dian, sabar. melihat Oh laptop iya dulu iya nih, iya. Pak. Laptop. Maaf ya lanjut. Apa-apa, Pak. Udah ya tadi laptop. Oh, nggak ada notebook berarti ya. Notebook. Nah, ya. Nah, nih notebook ya. Udah baru nih. Udah ya, sudah baru Ada yang laptop berubah kita nggak nih? notebook ya. Coba kita lihat. Nah, ini yang berubah nih ya. 47411 menjadi 47401. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ya, nanti cek aja di punya laptop ya. Tapi ini di master produk ya. Yang punya master produk tuh. Nah, lihat di sini ya. Nah, itu yang di sistemnya bisa kelihatan tuh. Kalau dia masih pakai yang lama, maka jangan dirubah dulu gitu ya. Apalagi kalau masih tayang. Tapi kalau udah nggak tayang, udah nggak bisa nginput, ya ada kemungkinan sudah menggunakan yang 2025 gitu. Itu ya, Pak Abdel. Furniture, Pak Abdel tuh tadi ada yang nanya. Oke. Oke, Pak Dian furniture ya. Singgasana Benerang. Iya betul. Makasih Pak Abdel, Pak Bang. Ya, Pak. Furniture. Furniture nggak ada di sini. Furniture kategorinya apa sih? Benar ya, furniture ya? Furniture, Pak, Ya. tersendiri. Ya, furniture. Salah nggak tulisan saya tuh? Kok nggak ada ya? Atau ada nama lain nggak sih? Mebel. Mebel ya? Membler coba. Iya, Pak, Mebler Mebel. biasanya. Nggak ada. Atau biasanya di mana sih, Pak itu? Nama kategori satunya apa, Pak? Ingat nggak, Pak? Nih kategorinya. Peralatan kantor, Pak. Oh, Ini. peralatan kantor ya masuknya ya? Peralatan kantor. Oh, furniture Iya, kantor. peralatan Oke, peralatan kantor. kantor. Mana dia? Kantor. Dua. Kantor. Peralatan kantor. Oke. Ya. 20 Mei 2026. Jadi ada kemungkinan nih udah 2025 nih kayak KBRI. Nah, ini udah 2025 juga nih ya. Oh, ini baik yang berubah lagi itu ya. 46491 berubah jadi 46420. Iya. Nah, itu ya. Segera dikonversi, Pak Dian. Kayaknya harus dikonversi. Iya betul Pak. Bapak masih produknya tapi hilang nggak, Pak? Kalau untuk yang ini enggak sih Pak, masih aman Nah, Pak. Ya udah kalau masih aman biarin aja dulu, Pak, jangan dipindahin dulu. Oh gitu. Tapi siap-siap Pak. aja ya. Kalau tiba-tiba hilang berarti langsung konversi gitu aja. Iya betul. Kalau dikonversi sekarang itu takutnya malah hilang gitu justru, Pak. Iya. Berarti nunggu hilang dulu ya Pak ya. Iya, mudah-mudahan jangan pas lagi ada minicom ya, Pak. Iya betul. Justru itu Pak, betul. Iya, Repot itu. Oke, silakan. Kita langsung saya aja. kembalikan Bu lah Desi, Yang ada silakan. Pak dulu ya. Oh, Bang, Bu Monggo. Desi, Pak kita Bel, respon nih, aja ya. benih tanaman nih. Benih tanaman nih. Benih tanaman, Pak Bel. Yang aneh nih, beda yang lain. Benih tanaman. Ya, Ada Pak Bam, benih tanaman. Ya. Nah, nanti Bapak kalau mau nyari, sendiri ya, gampang Iya, nih. Kita itu nanti yang di itu aja, yang utama.
kalau ada pertanyaan dulu ya, boleh. Oke, Ya. Terus Berarti terakhir nih awalnya dari tadi mana ya, tadi? kita masuk Lupa pertanyaan lagi dulu ya awalnya Pak. Pak Bang. ya Sebentar. nggak ketemu Pak. Gimana Pak? Awalnya dari mana tadi bukanya? Dari pusat Oh, bantuan Pak. Nih Pak, dari mungkin sini bisa Pak. diulang Pak Bam. Nah, ini ya. Dari atas nih Pak, buka Ya, katalog Indaprok ya. Di sini ada pusat ya, bantuan. Nah, biasanya kita kalau mau bikin tiket ya, biar ini ya kita kenaikan. ya, ya, komputer saya ngehang lagi. Ya, Bentar Pak, kebanyakan buka jadinya. Nah, oke, ini ya Pak, panduan pengguna ya Pak. ya, Panduan pengguna. Di panduan pengguna tuh ke bawah Pak, yang panduan penyedia. Tuh, ya. Masuk ke dokumen pengumuman penayangan produk. Klik. Nah, ini deh Pak, tinggal cari aja Pak, Ctrl F ya kan. Nah, tinggal cari kata kuncinya apa. Tapi yang kategori 1 ya. Jadi siap. namanya kategori itu ada di kategori 1. Jadi kalau kita di Ya, kategori 3, cari dulu kategori satunya apa gitu. siap, siap, siap. Ya, udah paham sekarang. Siap. Baik, Oke, sip. Terima nanti kasih Pak recorder ini Bang. kita Terima kasih. Terima Sama-sama kasih. Pak. kita share juga Pak Hendrik supaya bisa. Silakan Bu Desi kalau mau ada pertanyaan Ya, dari PT Angkasa Prima. selamat sore Pak Bambang, Pak Adel. Sore. Ya, selamat Silakan sore Ibu. Bu Desi. Ya, sebelumnya terima kasih ya Pak Bambang, penjelasannya cukup memberi penerangan gitu ya di tengah-tengah kegalauan mengenai Kak, BLI ini. Gitu karena bingung Siap, kalau siap. berdasarkan peraturan BPS itu kan maksimal 6 bulan, tapi sedangkan di Ya, Naprok ternyata teman-teman yang konversi malah banyak yang terkendala gitu. Jadi hilang ya. jujur aja Iya, kita sempat ngerem Pak. Waduh, kayaknya jangan dulu gitu. Nah, betul. Pak izin bertanya. Jadi saya ada 3 poin ini. Yang pertama Pak, kalau berdasarkan peraturan BPS kan batas waktunya 6 bulan tuh. Sedangkan ini kan artinya sudah terlewat ya Pak. Nah, apakah kalau kita update-nya nanti-nanti gitu ya, menunggu eh, kesesuaian yang ada di Inaprok juga, itu apakah ada sanksi tertentu gitu Pak? Kemudian yang kedua, saya ingin mengkonfirmasi, artinya acuan kita saat ini adalah dari dokumen pengumuman penayangan gitu ya Pak. Kalau sudah update ke KBLI, maka step yang selanjutnya harus kita lakukan adalah cross-check dulu di dashboard kita, apakah penayangan kita bermasalah atau tidak, atau produk kita yang sudah tayang, turun tayang atau tidak. Selama tidak terkendala, sarannya tidak perlu konversi gitu ya Pak ya, menunggu sampai ada masalah dulu. Nah, tapi Pak, eh, perusahaan kami ini kan kebetulan kami menyediakan barang itu cukup beragam. Jadi kategori atau KBLI yang kita punya itu cukup banyak. Nah, seandainya kita pakai cara ini, kemudian di kemudian hari misalnya kita menemukan masalah di KBLI peralatan elektronik misalnya, Pak. Nah, tetapi yang kategori lainnya kita masih aman-aman aja tuh. Ya. Tuh, masih nggak ada masalah. Nah, apakah kalau kita melakukan konversi di OSS itu secara bertahap berdasarkan masalah yang sedang kita hadapi aja gitu ya. Misalkan elektronik saya ada masalah, ya udah saya konversi dulu KBLI yang elektronik. Tapi yang lainnya nanti nih tunggu tunggu ntar kalau ada masalah gitu. Atau ada saran bagaimana Pak Bambang sebaiknya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Desi. Saya jawab aja ya, Pak Bel ya. Langsung Pak, langsung. Oke, jadi yang pertama itu sebetulnya 6 bulan memang tadi ya. Ini sebenarnya untuk memberikan kesiapan si OSS-nya nih Bu, gitu ya. OSS-nya menyiapkan diri untuk supaya sistemnya bisa nih untuk mengaplikasikan mekanisme KBLI 2026 gitu ya. Jadi buat OSS-nya. Nah, setelah OSS-nya sudah, dari mereka sudah siap, maka yang berikutnya ya memang tinggal para pengguna servisnya nih yang ngobrol dengan sistem OSS. Kan agak sulit ya untuk aplikasi-aplikasi yang punyanya KL ini untuk langsung bisa menyesuaikan gitu ya. Kecuali memang waktu pertama kali OSS membuat itu atau pengembangannya itu sudah langsung koordinasi gitu ya atau langsung bersama-sama. Rasanya sih ya saya nggak tahu ya kemarin realnya seperti apa sih gitu ya. Tapi biasanya karena saya juga di pengembang, biasanya mereka mengembangkan dulu, saat mereka sudah siap, baru nanti yang lain menyesuaikan tuh, baru ngobrol antara sistemnya. Nah, otomatis
di tempat KL pasti nggak akan langsung di tanggal 18 itu langsung selesai gitu ya. Pasti akan bertahap juga gitu. Nah, begitupun nanti terhadap para penyedianya nih, pelaku usahanya. Jadi pelaku usaha kapan bisa melakukan konversi? Ya nanti setelah si OSS itu selesai. Nah, karena OSS itu baru selesai di 18 Juni, nah disitulah baru dimulai dilakukan proses konversi tersebut gitu ya. Nah, apakah ada sanksi? Saya belum membaca sih gitu ya, apakah ada sanksinya atau enggak. Yang pasti kalau berdampak mungkin iya gitu ya. Berdampak tuh seperti apa sih? Ya mungkin nanti kalau misalkan ibu pengurusan apa nih ya, kemudian KBLI-nya nggak sesuai, masih KBLI yang lama, tapi sistem yang tempat ibu mengurus sudah menggunakan yang baru ya. Nah itu nanti ada tidak sinkron, lebih ke sana sih sebetulnya ya. Jadi lebih ke hal teknisnya tuh. Jadi nanti nggak ketemu ya sama kayak kita menggunakan katalog deh gitu ya. Nah, itu lebih ke sana sih. Tapi kalau sanksi sih kayaknya enggak ya, karena ini kan juga masih proses transisi. Begitu mungkin Ibu yang pertama ya. Jadi yang kedua acuannya betul tadi acuannya kita bertahap aja gitu ya, bertahap. Kalau sudah ada dokumennya dan tapi produknya masih aman, ya sebaiknya sih nggak usah dirubah dulu gitu ya. Ini saran aja, tapi kalau misalkan mau dirubah ya monggo aja. Gitu ya, mudah-mudahan nggak berubah gitu ya, atau mudah-mudahan nggak turun. Nah, paling begitu ya di Jakarta satu. Nah, masalahnya tadi di tempatnya Bu Desi KBLI-nya beragam tuh ya. Iya, banyak banget, Pak. KBLI-nya banyak banget tuh gitu ya. Nah, setahu saya Bu, sepemahaman saya, kalau kita melakukan konversi OSS, maka rasanya sih semuanya Bu akan berubah langsung tuh. Oh, Itu ya. Jadi memang coba Ibu perlu dihitung-hitung ya, dilihat mana yang memang potensi untuk apa ada pesanan atau enggak gitu ya. Jadi mana kapan diutamakan ya, misalkan ya, emang ada paket nilai project besar gitu ya. Ya sudah, mau nggak mau kan berarti memang harus konversi nih kalau misalkan produk jadi nggak ada gitu ya. Jadi sesuaikan aja, berstrategi aja gitu. Atau oh, ya mungkin bisa dicoba dia, nggak usah diklik dulu di submit, cuma dilihat dulu di aplikasi apa namanya OSS-nya gitu ya. Bisa nggak dia dikonversi manual satu persatu. Dan jangan lupa yang dikonversi itu kan tidak semuanya berubah ya. Tadi contohnya tuh mana nih dokumennya saya share lagi. Nah, ini dokumen yang lain nih, coba ya saya download. Nah, kelihatan ya, ada yang ya, berubah coba. nggak? Di sini nggak ada yang berubah, nggak ada yang berubah. Ya, ya anggaplah contohnya misalkan jasa iklan media internet. Di sini kan ada beberapa KBLI ya Bu. Ya, Tuh ada banyak gitu ya. Ini kebetulan sih memang nggak ada yang beda. Ini beda satu nih, yang 463122 menjadi 4796901 gitu ya. Nah nanti oke. kan semua KBLI ini kalau Ibu punya salah satu aja di jasa iklan media internet nih gitu ya, Hmm, maka kan sebetulnya tetap bisa tayang tuh, bisa jual ya, Pak ya? bisa Oke. jualan ya. Jadi walaupun di sini Ibu punya dua nih, misalkan punya 58130, punya 63122. Ternyata 63122-nya harus berubah. Ya mendingan nggak usah dikonversi dulu. Kenapa? Karena Ibu masih punya 58130. Jadi masih ada yang megang bahwa produk ini masih bisa tayang. Oke, Begitu. baik. Oh, Kecuali jadi ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu ya, Pak ya? betul, kecuali misalkan cuma ada satu ya, ini kan cuma tiga nih. Cuma ada satu tuh satu-satunya KBLI gitu ya, dan itu berubah. Nah ya sudah, nah, tinggal dilihat nilai paketnya nih. Ini kayaknya paketnya nilai kecil apa nilai besar gitu ya. Kalau nilai kecil masih bisa diabaikan ya udah ditahan dulu daripada ngorbanin yang lain gitu kan ya. Oke. Tapi kalau nilainya besar ya udah gas aja gitu. Oh, iya. Oke. Mungkin gitu kali Bu Desi Oke. ya, kita Oke, Pak berstrategi. Bambang. Sangat jelas. Terima kasih banyak, Pak, Oke, untuk siap penjelasannya. sama-sama Ibu. Ya, silakan Bu Nani dari PT Mindo mungkin Bu Nani. Silakan. Halo dari PT Mindo. Halo, Ibu mikrofonnya Ada dua tuh yang speakernya hidup di sana ya kayaknya. Bu. Jadinya Tolong double. di apa? Double itu Bu.
Selamat Video tuh. siang, Pak Abdel, Pak Bambang. Siang, Selamat siang Ibu. silakan. Ya, Silakan, silakan. Pak, mau tanya, ini pertama di KBLI saya kan sudah di OSS sudah update 46791. Di Inaprok itu memang masih 466691 ya Pak kan? Karena saya barusan cek, lihat daftar KBLI-nya masih 46691. Dan apakah kita masih bisa upload untuk produk baru? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ada sister company, ini sudah update di OSS 46791-nya berhasil. Namun NIB-nya saat di-download tidak bisa, masih tetap nongol 46691. Itu gimana ya Pak Bambang ya? Oke, baik. Ya, jadi yang pertama tadi udah apa namanya? Sebetulnya sudah ada ya konversinya yang baru gitu kan, tapi Ibu mungkin belum konversi gitu ya. Udah konversi atau belum, Bu? Yang di induknya, Bu? Sudah terkonversi sih Pak. Sudah OSS-nya, konversi. Oke. NIB-nya juga ada keluar, malah di NIB saya keluarnya ada dua Pak. Jadi di atas tuh awalnya 46691, Ah, 46791, terus bawah lagi di yang kolom B-nya kelas jenis mm. usahanya 46791. Oke. Nah, di katalognya, Inaproknya Di masih pakai yang Inapro, lama ya? iya masih 46691. Masih. Oke. Tapi Ibu udah nggak ada lagi tuh ya di KBLI-nya, berarti udah yang Iya, lamanya udah di nggak ada ya? Inaprok, iya dan di Inaprok KBLI itu hilang 46691-nya Pak. Iya, Seperti iya, itu iya. Betul. teman-teman yang dicat juga banyak yang pada hilang Pak. Yang berarti yang lama, yang barunya belum ada gitu ya, yang di Belum. Inaproknya Jadi ya? 46791-nya belum ada, Oke. 46691-nya malah hilang. Oh, malah hilang. Mm-mm. Iya, iya. Itu teman-teman dicat saya baca juga banyak yang mengalami hal sama tuh Pak. Nah, kalau yang hilang sih memang waktu itu aja tuh Bu, yang beberapa hari waktu lalu gitu ya, beberapa hari lalu memang pada hilang gitu ya. Tapi memang Hmm. akhirnya sistemnya kan di rollback tuh. Nah, sehingga muncul lagi sih seharusnya. Jadi nanti coba Ibu klik aja lagi nanti yang dilihat KBLI-nya itu ya, dipastikan tuh yang Mm-mm. adanya yang mana gitu. Seharusnya sih memang patokannya kita bisa dari situ gitu ya, bisa ngelihat gitu. Cuma memang yang jadi masalah ketika tadi Ibu udah konversi yang ke baru gitu ya, tapi sistem belum pakai yang baru nih, malah jahat jadi malah nggak bisa tayang jadinya tuh Bu, gitu. Iya, tapi sudah dicoba terus, coba-coba terus tetap nggak ada sih Pak Iya betul, daftarnya. artinya yang barunya memang dia belum masuk tuh, masih Oh, menggunakan yang lama gitu. Kemungkinan oh. begitu, betul. Jadi, jadi berarti kalau di KBLI-nya di Inapro hilang, kita Hmm. belum bisa upload produk baru dong, Pak. Ya sayangnya begitu ya Bu. Waduh, berapa lama nih, Pak? Kira-kira kalau Itu dari produknya apa Bu? Alkes, Pak, kita. Alkes ya. Tadi Alkes Iya. padahal masih ya benar tuh. Kalau kita lihat dokumen kan di Alkesnya masih lama itu ya. Tadi ya masih yang bulan apa masih yang 21 Oktober ya 2025 itu belum ada KBLI barunya sih gitu ya. Jadi belum tahu kapan. Jadi memang kalau untuk Alkes, nah itu ada di Kementerian Kesehatan ya. Nah ini juga saya belum terinfo sih Bu, itu kapan kira-kira akan berubah ya ke KBLI 2025-nya gitu. Nah, itu dia, Pak. Ini kan sebenarnya dilema untuk kami semua ya, Pak. Khususnya perusahaan Alkes ya, Pak. Untuk Betul, betul. KBLI 46791 kan di Uber-Uber Juni harus cepet-cepet update. Iya, Ya iya, iya. kan? Kita pada semua update. Sekarang kendalanya kita di Inaprok belum nongol. Mm, Nah, mm, mm. sedangkan belum nongol kita nggak bisa upload produk baru. Oke. Kalau kayak gini dilema kita para pengusaha nih Iya, sekian iya, banyak iya. pengusaha nggak bisa Nah, jualan nih Pak. ya sebenarnya kan masalahnya bukan di nggak bisa jualan, Bu. Orang yang butuh alkes itu juga akan repot juga ya, Bu ya. Betul, Iya betul kan? sekali. Apalagi khususnya yang butuh, bener Pak. Ini kira-kira gimana Iya, Pak? iya, Bisa iya. mungkin dari Dari ini pihak aja paling, Bu. LKPD Kalau ke saran, Kemenkes. iya. Kalau saran saya kan nanti lewat asosiasinya aja ya. Gak keslep ya, Bu ya. Dari gak Iya, keslep, bersurat aja, Bu, ke Kemenkes ya, selaku pengelola katalog sektoralnya, gitu ya. Supaya heeh. untuk disegerakan untuk konversi ke KBLI 2025, misalkan gitu. Oh Gitu gitu sih ya. paling biar diprioritaskan gitu, Bu. Oh iya, iya. Jadi Gitu. istilahnya itu dia Mm. soalnya dari awal sosialisasi mengenai KBL ini juga kan memang dari Mm-mm, Kemenkes juga waktu itu saya ikut juga sosialisasi karena mm-mm, dulu mm-mm. kita ada FGD. Nah, cuman tidak berpikir bahwa ini akan kendal di sini, Pak. Tahu gitu kita semuanya hold, nggak update Nggak dulu. konversi dulu ya. Iya, tapi dilema juga, Pak.
sedangkan dibilang waktunya batas waktunya Juni, Disuruh ya kan? Iya, disuruh iya, cepat iya. ya, disuruh cepat ya. Iya, betul Pak Abdel. Makanya kita dilema nih Iya, jadi pengusaha nih. kalau kita baca, ini kalau saya baca sih ya, ini pemahaman saya, belum tentu yang lain juga pemahamannya sama ya gitu ya. Jadi memang Mm-mm. 6 Juni, 18 Juni itu nge-push si OSS-nya nih, biar dia menyiapkan sistemnya untuk ready gitu ya, pindah ke Mm-mm. 2025. Nah, tapi OSS-nya berubah kan yang tempat lain belum tentu bisa langsung berubah gitu ya. Nah, Kita iya. narik datanya ketika mereka sudah siap tuh, begitu. Iya, apalagi kami ini kan para regulator yang memang sih bilangnya hold dulu selama masih tapi kan kembali lagi Pak, Iya, iya, iya. apa Ini peraturan dari instansi sebetulnya OSS. justru pelaku usaha nih mau comply gitu Ibu ya, mengikuti aturan Iya, pemerintah gitu ya. oh, Ternyata oh, jadi kitanya belum solusinya ready cuma ini gitu ya. menayangkan surat ya Pak. Soalnya menayang Iya, surat iya, ya iya, kalau iya. asosiasi itu pasti ke Kemenkes tuh juga agak lama responnya Pak. Jadi kita gimana nih para Boleh pengusaha nggak nih? apa-apa, nanti Ibu bersurat aja ke Kemenkes, tapi nanti ditembuskan ke LKPP, Bu, gitu. Oh gitu ya. Karena kan di dokumen apa tadi ya, yang saya tunjukkan tuh dokumen penayangan produk itu memang yang menetapkan sektoralnya tuh, Bu. Gitu. Memang si Hmm, Kemenkes yang menetapkan. Kalau sektoral ya. Nah, nanti kalau iya. sudah ada dokumen pengumuman produk, barulah nanti di sistem ngikutin gitu. Karena memang pada dasarnya sistem tuh nggak boleh tuh, Bu, merubah kalau dokumennya dasarnya nggak ada gitu ya. Nah, ke situ. Mm-mm. Makanya nggak apa-apa nanti biar apa bersurat aja disampaikan ke Kemenkesnya, nanti di CC kan langsung ke tempatnya ini Direktorat Sistem Pasar Digital tuh Bu, gitu. Iya. Itu nanti berarti kan kalau misalkan asosiasi mengajunya ke siapa Kemenkesnya Pak? Gimana Ibu? Dari asosiasi nanti mengajukan ke Kemenkesnya kemana? UPBJ atau kemana? Pak PBJ Bu, KPBJ. UPBJ ya? Heeh, Oh iya, soalnya gitu. jujur aja ya Pak, ini kan mungkin mereka juga lagi, kita yang tayang produk yang dekorasi aja dari tahun lalu aja belum selesai-selesai, ditambah Belum lagi juga ya Bu kendala ya? ini lagi nih. Aduh. Ampun, gimana ceritanya kayak Iya, gini iya, para iya, iya, penyedia iya, ini? iya. Oke, Mungkin oke, dari oke, oke. LKPP dari Pak Bambang mungkin bisa membantu dari Zoom ini banyak kendala penyedia bahwa gara-gara KBRI update ini sehingga kita Iya, jadi hilang di itu mungkin bisa dibantu juga Pak siap. kalau sisi instansi antar instansi kan lebih didengar Pak suara hatinya dibanding Siap, suara siap. hati rakyat kita ini loh Pak yang dimana harus pakai Kalau melalui sama-sama asosiasi Bu. lagi. Ini saya kalau di grup itu juga banyak tuh. Pokoknya kalau ada di grup ya pasti saya tanya juga tuh, saya konfirmasi ya ke teman-teman ngasih masukan dan Mm-mm. seterusnya sih gitu. Iya kan mungkin kalau dari Pak Bambang bisa dibantu dari hasil sosialisasi ini banyak yang bertanya kendalanya jadi Iya, hilang gitu iya, Pak. iya. Minta dibantu Pak Siap, Bambang ya. Makasih Pak siap Ibu. Webster, Pak Bambang. Iya Ibu, mari Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Ada lagi mungkin? Atau kita baca di kolom chat satu, Pak. Di Ya share silakan Pak materi, Bel. oke. Request, oke. Udah semua soal Pak. Untuk cara konversi KBLI, bisa dilihat di mana caranya Bapak? Oh, cara konversi KBLI, Pak Bam. Cara konversi KBLI-nya masuk aja ke websitenya OSS ya. Itu OSS nanti ya. ada tata cara untuk apa namanya konversinya gitu. Kalau cerita Bu Nani, Bu dari Eminu tadi, ini Hmm. kita apa personal manusia lebih cepat dari sistem nih. Kita disuruh cepat gitu Pak Bam. Ya kan? Mm-mm. Tapi di instansinya belum siap ini kayaknya gitu. Iya, betul, betul. Karena tadi Pak, kalau di instansi ini kan tadi dokumen tuh ya, harus merubah dokumen. Jadi kalau dokumennya sudah siap, sistemnya masih baru merubah ya. Kalau lancar itu, tapi kalau ada bug, nah bisa jadi juga ya. Jadi butuh proses lagi tuh disesuaikan gitu ya. Tapi memang sih ya apa nih namanya ya? Ya memang memang perlu sih sebetulnya ya. Jadi kalau kemarin kan karena memang udah terbit sendiri ya LKPP juga masih ngikutin sih. Mudah-mudahan bisa cepet lah Pak. Itu kita tunggu aja. Siap, siap, siap. Oke. Satu lagi Pak, silakan Pak Santoso. Ya, Langsung ke selamat pertanyaan ya, Pak ya, Santoso. Langsung ke selamat pertanyaan sore Pak. Pak Abel, Pak Bambang. Sorry Pak Saya Santoso. sebenarnya tanya di chat ya mengenai ini Pak. Saya kan ada penambahan KPLI baru. Jadi sebenarnya Mm-mm. bukan existing ada gitu enggak ya Pak ya. Tapi saya Mm-mm. benar-benar baru ini saya menambahkan KBLI baru dan ternyata KBLI baru itu kan Ya, setelah kita tambahkan di OSS jadinya kan pasti KBLI 2025 ya Pak ya. ya.
Nah, ketika kita sinkron di Katalog. katalog itu tidak muncul, Pak, jadinya, Pak. Mm-mm. Apakah memang seperti itu dan itu Ya, butuh waktu berapa lama gitu, Pak, untuk proses seperti ini, Pak? Terima ya. kasih itu aja, Pak. Oke, terima Terima kasih Pak kasih. Santoso. Ya. Nah, itu fresh sih tadi, baru sebelum apa ya, sebelum Jumatan tadi ya, saya nanya juga nih ke teman-teman. Jadi memang itu masih ada kendala tuh Pak untuk yang KBLI baru ya, yang 2025. Jadi yang tidak ada dari 2020, yang khusus untuk pendaftaran KBLI baru atau perusahaan baru, memang KBLI-nya tidak muncul Pak, bukan tidak muncul. Sebetulnya datanya tertarik Pak, tapi tidak muncul di front page-nya, di halaman itu nggak muncul. Tapi datanya sih katanya ada gitu ya. Tapi untuk kan kita sebetulnya nggak peduli ya, ada atau enggak gitu ya. Yang penting bisa input produk atau enggak gitu ya. Nah ini yang belum bisa terjawab sih Pak Santoso. Iya, Jadi betul. Oh, nanti ya, Pak baik. Santoso yang penting coba dulu aja input produknya Pak, walaupun nggak tampil di halamannya gitu ya. Mudah-mudahan sih kalau nanti Bapak lihat klik yang KBLI itu mungkin nanti ada gitu ya, yang barunya harusnya Bapak juga punya, harusnya sama gitu ya. Jadi coba aja tuh, harusnya sih mudah-mudahan masih bisa input produk sih gitu. Tapi walaupun di Bapak nggak muncul KBLI-nya gitu. Tapi katanya sih di dalamnya seharusnya datanya tetap ada. Itu Pak informasinya Pak. Oh, gitu. Berarti kita coba aja untuk Coba aja input Pak, produknya betul. gitu ya, Pak ya. Betul Pak Meskipun di Santoso. daftar KBLI kita tidak masuk gitu, Nggak Pak. muncul, iya. Oh, oke, baik. Padahal sebenarnya KBLI-nya itu sama dengan KBLI 2020, Pak, sebenarnya. Jadi sebenarnya kami Iya, itu iya, mengajukan itu ada perubahan dari akte kami itu tahun iya, 2026 sebenarnya, awal iya. 2026. Cuman kita baru mau ngupdate KBLI, ternyata ada perubahan ini tiba-tiba. Jadi kita bingung juga ini gitu. Jadi Berarti nggak kita tunggu muncul ya. aja, Pak ya. Iya, Berarti kita dicoba dulu Pak. tunggu dan kita coba aja gitu ya, Ya, Pak ya. gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya, baik, Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan apa yang Pak Bambang sampaikan pada hari ini ya, selama 1 jam ini ada manfaatnya dan mungkin bisa paling tidak bisa menjawab sedikit lah apa persoalan-persoalan pertanyaan-pertanyaan di grup terkait dengan Ya, KBLI nggak gitu ya. penasaran paling nggak gitu ya Mudah-mudahan Pak. juga nanti Pak Bambang bisa sharing ini. Ya, Paling tidak juga nanti Pak Bambang sebagai ya, dari LKPP juga bisa menyampaikan colek-colek ini ya ke Pak ya, saya colek-colek. Pak Direktur gitu ya. Ya. Oke, Pak Bam, sebelum kita akhiri mungkin ada kesimpulan akhir Pak. Singkat saja mungkin terkait dengan KBLI ini supaya kita juga tenang nih sebagai penyedia gitu Pak. Silakan Pak Bam. Oke ya, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti yang sudah tadi saya sampaikan ya. Jadi nah ini bentuk jadi ya harus kita maklumi ya gitu ya, mau nggak mau, yang penting bagaimana kita strategi menyikapinya gitu ya. Jadi ya silakan nanti berstrategi aja, kalau misalkan masih bisa input produk atau produknya tidak bermasalah, ditahan dulu aja, nggak usah konversi ya gitu ya. Tapi kalau misalkan menggunakan KBLI lama sudah tidak bisa ya, sudah tidak bisa input, produk kita juga turun, maka mau nggak mau memang kita harus konversi. Silakan dicocokkan dengan data-data pengumuman gitu ya, supaya nanti sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin begitu Pak Abdel, terima kasih untuk perhatiannya Bapak Ibu ya. Mohon maaf jika kurang satu dan lain hal, tidak banyak ada memberikan solusi juga ya. Nah, tapi mudah-mudahan ke depan lancar semua. Terima kasih Pak Abdel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bam izin di-share atau ke saya Pak Nanti saya materinya? ke Pak Abdel aja ya, Oke. biar gampang. Siap. Baik, Pak Bambang, terima kasih sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan KBLI dan apa kendala-kendala di seputar KBLI. Bapak Ibu, mudah-mudahan ya paling tidak ada ketenangan sedikit lah dari apa yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi. Baik, kita nanti ketemu di kelas-kelas online berikutnya. Saya Adbel dari PPLC selaku moderator. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi